Sejak pihak kepolisian merilis sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak Subang, teka-teki tentang siapa orang yang mirip dalam sketsa wajah pelaku itu terus berkembang. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Dari sketsa wajah pelaku pembunuhan Subang, terlihat masih ada keraguan dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Nama Yosef, Yoris dan Danu selalu dikait-kaitkan dan dicurigai, meski kedua pengacara mereka selalu membantunya kalau kliennya tak terlibat. Bahkan pengacara Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat menyebut bahwa sosok di sketsa tersebut ialah saksi yang diperiksa berlarut-larut, dan yang memberikan keterangan yang berubah-ubah. Statement Rohman ini langsung terarah ke Danu, mengingat selama ini Danulah yang paling sering diperiksa dalam kasus ini dan sempat memberikan pengakuan yang berubah-ubah. Hal tersebut dikemukakan pengacara Yosef, Yoris, Mimin, Rohman Hidayat waktu diwawancarai tim desjabar.com, pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Dari keterangan-keterangan itu, Danu banyak memberikan keterangan yang tidak jelas, bahkan terkesan mengarang, ucap pengacara Yoris dan Yosef. Rohman Hidayat dengan yang diucapkan pengacara Yosef dan Yoris, bukannya syok, Danu justru tampil tegar meyakinkan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dalam sebuah tayangan channel YouTube di akun @monogram_production dengan judul ini pesan Danu 2 kalian harus tahu yang ditayang pada tanggal 9 Januari tahun 2022 secara belak-belakan Danu mengaku sedih saat tiba-tiba Yoris berpisah dengannya. Itu seolah menyudutkan saya, demi Allah saya tidak melakukannya, demi Allah dan Rasulullah, ucap Danu. Terkait hal ini, Danu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya serahkan saja kepada Allah, biar Allah yang menentukan, ucap Danu. Sedih pastinya, karena biasanya suka bareng-bareng, sekarang terpisah dan sampai sekarang komunikasi pun tidak ada, ucap Danu. Danu tak mengetahui alasan kenapa secara tiba-tiba Yoris meninggalkannya, dan keputusan TIS 3 But sangat mengagetkannya. Danu mengaku sudah capek dan bosan, serta berharap kasus pembunuhan ibu dan anak ini segera terungkap. Kalau bisa segera terungkap dan jangan sampai ditutup kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Kalau kasus pembunuh ibu dan anak ini semakin rumit atau ditutup apa yang akan dilakukan, kalau bisa kasus ini diusut sampai tuntas dan berharap pihak kepolisian diberi kemudahan dalam mengusut kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Ucap Danu. Danu sendiri setelah tidak bekerja di yayasan karena aktivitasnya terganggu kasus pembunuhan Subang ini, mengisi kegiatannya sebagai YouTuber. Kini Danu mengaku sudah memiliki 5,475 subscriber. Menurut ayah kandung Danu, Yono, pada awal-awal kasus ini Danu sering murung sampai membuat orang tuanya stres dan kebingungan. Tetapi, sesda Danu didampingi pengacara dari ATS Law Firm, kini Danu lebih percaya diri menghadapi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dengan izin Allah dan doa dia keluarga, ada Pak Taufan yang rela dari jauh-jauh ke sini. Ini suatu mukjizat bagi kami, bagi keluarga, ucap ayah kandung Danu, Yono. Pengacara Danu, Ahmad Taufan Sudirjo justru menyebut orang lain yang lebih berjasa dibandingkan dirinya. Ahmad Taufan menguraikan, waktu pertama kali ditelepon YouTuber Heri Susanto buat bisa mendampingi Danu dan Yoris, dirinya sama sekali tidak mengetahui kasus ini. Saat itulah, sang istri yang mendorong dirinya untuk mau membantu Yoris dan Danu. Ternyata istri saya sudah melihat beritanya di TikTok. Memang lebih modern istri saya, dikatakan Taufan. Selama ini, setiap kali mau mengambil keputusan atau ketika dia tengah bingung, maka dia konsultasikan ke sang istri. Alhamdulillah semua pilihan beliau selalu tepat, ucap bapak 3 anak ini dengan bangga. Menangani pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, sebagai pengacara Danu, Taufan mengaku sudah digariskan oleh Allah SWT.